Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan kami, mahasiswa Pascasarjana Setiami. Pada kali ini kita akan berbincang santai tentang metode manajemen strategis di studi kasus di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Bersama saya, Edi Rosyadi, sebagai moderator. Pada kali ini kita ditemani tamu dari Damkar, yaitu Bapak Edi Setiautomo. Kemudian kita didampingi oleh profesional atau akademisi Bapak Budi Santosa. Pak Edi, bagaimana gambaran atau metode manajemen strategis di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta itu seperti apa sih? Sebelum kita bahas mengenai metode manajemen strategis pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI, saya akan menjelaskan apa itu Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI merupakan kepanjangan tangan dari Pemprov DKI untuk memberikan rasa aman serta rasa nyaman kepada masyarakat DKI khususnya, di mana tugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan itu mempunyai tiga tugas pokok dan fungsi, antara lain yang satu adalah pencegahan, yang kedua adalah penanggulangan kebakaran, dan yang ketiga adalah penyelamatan dalam bencana ataupun dalam kebakaran itu sendiri. Nah, kita mempunyai visi dan misi. Antara lain visinya yaitu Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Misinya antara lain menyelenggarakan pengelolaan pencegahan kebakaran dan penyelamatan yang efektif, efisien, terarah dan modern dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, dan menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di masyarakat serta melaksanakan penelitian dan pengembangan. Yang terakhir, misi kita yaitu menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Nah, di samping itu kita juga melaksanakan strategi untuk menanggulangi kebakaran, baik itu untuk pencegahan, penanggulangan, serta untuk penyelamatannya. Antara lain yaitu kita melakukan yang satu pencegahan dulu ya. Yang pencegahan itu kita melaksanakan program pemetaan wilayah, di mana kita memetakan wilayah itu berdasarkan zona merah, padat hunian, zona pemukiman kumuh maupun yang tertata. Dari data itu kita bisa menentukan wilayah mana yang rawan kebakaran serta bagaimana cara mengantisipasinya supaya tidak terjadi kebakaran serta bencana lain. Nah, yang kedua, penanggulangan kebakaran, kita menerapkan SOP di mana dalam waktu 15 menit kita harus bisa sampai ke lokasi TKP dan melakukan action, di mana 15 menit itu sangat krusial untuk kebakaran itu menjadi besar. Ketika 15 menit kita tidak sampai ke TKP atau melakukan action, itu kebakaran akan menjadi tak terkendali, dan itu mengakibatkan kerugian yang sangat besar di masyarakat. Kerugian bukan hanya kerugian harta dan benda ya, maksudnya kerugian itu bisa moral dan material. Nah, itu bisa juga korban jiwa dapat timbul di situ. Nah, yang ketiga adalah pencegahan atau penyelamatan. Nah, penyelamatan itu kita mempunyai program, di antara lain kita menerapkan sistem 3A, aman diri, aman lingkungan, serta aman petugasnya. Dalam menjalankan tugas itu dibekali petugas itu dengan APD yang lengkap, SOP yang jelas, dan serta tata cara penanganan yang bagus untuk korban serta petugasnya itu. Mungkin itu. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Edi Setio.
berbicara tentang APD, Pak. Sejauh mana sih dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta untuk APD, apakah sudah lengkap? Kalau untuk APD selama ini kalau dibilang cukup lengkap, garis besarnya sudah cukup lengkap. Cuman dari pelaksananya mungkin APD yang untuk equipment personal itu, peralatan pribadi itu mungkin masih kekurangan, apalagi musim pandemi seperti ini, karena kita banyak realokasi anggaran yang tadinya untuk APD dialihkan semua buat penanganan COVID. Itu sangat berpengaruh. Jadi kita berimprovisasi di lapangan itu. Bagaimana supaya petugas itu di lapangan dapat aman dalam menanggulangi kejadian yang ada di TKP itu. Nah, itu bisa jadi menggunakan APD yang lama atau kita refurbish yang terjadi kerusakan kecil segala macam itu. Karena kita juga anggaran juga sangat terbatas, apalagi di musim pandemi seperti ini. Baik, Pak Edi, untuk tadi Pak Edi menyampaikan tentang pencegahan kebakaran atau pencegahan dari bencana lain. Saya sangat intens sekali tentang pemetaan wilayah kebakaran. Itu prosesnya seperti apa sih, itu Pak Edi? Nah, prosesnya itu kita laksanakan dengan masing-masing kepala regu atau kepala peleton di wilayah, karena kita kan Dinas Penanggulangan Kebakaran itu terdiri dari dinas pusat maupun di setiap daerah, setiap kecamatan itu yang dinamakan sektor. Dari sektor itu melakukan pendataan wilayahnya masing-masing. Nah, dari pendataan itu bisa mengoptimalkan peran serta ilmu teknologi dalam pemetaan tersebut. Nanti dari hasil pemetaan wilayah tersebut itu dibakukan untuk kita buat standar operasional prosedur penanganan di wilayah tersebut, baik dalam penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya. Dari situ kita menjadikan semacam dokumen induk untuk pelaksanaan manajemen resiko di wilayah masing-masing. Supaya apa? Supaya setiap petugas itu dapat mengenali wilayah masing-masing. Itu lebih efektif dan efisien. Baik, Pak Edi Setio, ini sangat menarik sekali ya tentang bagaimana sih manajemen strategis di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Mungkin kita minta pendapat dari akademisi oleh Bapak Budi Santosa. Bagaimana sih Bapak menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Edi Setio tadi? Baik, makasih banyak nih Pak Edi, menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Edi. Ini Pak Edi dua-duanya ini. Jadi yang gimana saya panggil mungkin satu Pak Rosadi, satu Pak Setio, biar tidak sama-sama iring nih. Kalau saya panggil salah satu, nanti dua-duanya nih bingung jadi saya nih. Ya nggak beratan ya Pak ya, Pak Rosadi dan Pak Setio. Ya kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Setio itu tentang Dinas Penanggulangan Kebakaran sendiri Provinsi DKI, tentang strateginya kalau dari kacamata akademis, bahwa metode manajemen strategi ini ada, saya mengutip salah satu dari teori Fred dan Putih David 2011, bahwa metode manajemen strategis itu sendiri ada 3 tahap. Yang tahap pertama itu merupakan formulasi strategi, tahap keduanya implementasi strategi, dan tahap ketiganya yaitu tentang evaluasi. Nah, tadi gambaran-gambaran sedikit pelaksanaan manajemen strategi yang disampaikan oleh Pak Setio tadi sangat menarik, bahwa di Damkar sendiri dari segi formulasinya sendiri tadi sudah disampaikan ada tujuan di situ, memberikan rasa aman ya tadi ya Pak Setio ya kepada masyarakat tentang kebakaran, terhindar dari kebakaran ya tadi ya, bersama masyarakat keluarganya, dan di dalamnya itu ada visi misi. Nah, dalam tahapan memformulasikan atau tahap formulasi itu sendiri terkait dengan penyusunan visi misi yang tadi sudah disampaikan Pak Edi, visi misinya sangat luar biasa untuk Dinas Damkar sendiri. Bahkan sudah di situ saya kutip tadi berorientasi publik,
dan ada sifat kolaboratif yaitu pemberdayaan masyarakat. Nah, tahap implementasi sendiri itu merupakan perwujudan pelaksanaan dari pengembangan dari visi misi itu sendiri. Nah, dari visi misi tadi Pak Edi menyampaikan nih banyak program yang dijalankan nih. Ya, program tadi yang ada program pencegahan tentang apa tadi pemetaan wilayah ya tadi ya Pak Setiawan. Terus ada program penanggulangan kebakaran, bahkan udah ada SOP di situ di dalamnya untuk sampai ke TKP harus dengan respon 15 menit karena dikhawatirkan lebih dari 15 menit kebakaran itu tidak terkendali. Nah, selain itu juga tadi ada program yang berkaitan dengan penyelamatan ya, penyelamatan dengan apa tadi Pak? Diulas lagi dengan 3A dengan 3A. Misalnya ada edukasi yang disampaikan untuk petugasnya dengan 3A, aman diri, aman lingkungan, aman korban ya. Artinya itu juga sudah ada standar sendiri. Artinya tahapan implementasi itu sudah berjalan. Di situ ada program pengembangan dari visi misi itu sendiri. Bahkan tadi disampaikan pemetaan aja sudah menggunakan teknologi dan program apa juga sudah melibatkan masyarakat untuk supaya mengenal wilayahnya. Nah, yang ke tahap ketiga yaitu tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi sendiri ini merupakan tahap yang digunakan untuk bagaimana untuk melaksanakan program-program itu sendiri. Di dalamnya itu terdapat dengan analisis atau evaluasi kekuatan di dalam internal maupun meminimalisir kelemahan. Itu terkait dengan analisis internal. Nah, di situ tadi juga disampaikan bahwa di situ ada tentang pemetaan wilayah dan sebagainya. Nah, itu bisa dikategorikan dalam analisis eksternal dalam hal untuk melihat peluang dan ancaman bagaimana program-program tersebut nanti bisa berjalan dengan baik. Garis besarnya kalau dari IT berdasarkan dengan teori yang ada bagus. Itu artinya tahapan-tahapan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI sendiri ini tahapan-tahapan dalam melaksanakan manajemen risiko atau artinya metode manajemen risiko itu sendiri berjalan baik dari tahapan formulasi, tahapan implementasi serta tahapan evaluasi. Yang mungkin nanti juga mungkin bisa dibahas atau digambarkan oleh Pak Edi mungkin di kesempatan lain seperti apa sih implementasi sebenarnya yang menarik dalam metode manajemen strategi itu sendiri sebenarnya di dalam implementasinya itu Pak Rusadi. Jadi dalam implementasinya sendiri itu di dalamnya itu pengembangan dari visi misi itu seperti apa. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Sutya itu ada tujuan situ memberikan rasa aman dan sebagainya itu udah tujuannya segala macam. Ya mungkin dari saya itu untuk gambaran singkat seperti apa sih pandangan dari sudut pandang akademis terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Sutya tadi. Ya, terima kasih Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Budi atas penjelasan yang tadi disampaikan. Pemirsa, dari pembahasan tadi kita dapat mengetahui bahwa Dinas Damkar ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk kemaslahatan orang banyak, untuk keamanan masyarakat, mobil khusus di Jakarta. Kemudian dalam mewujudkan tujuan organisasi tersebut, kita juga mengetahui dibuatnya visi dan misi serta program-program atas pengembangan visi dan misi tersebut. Hal tersebut juga selaras dengan metode manajemen strategis dari kacamata akademis, di mana kita mengetahui dari apa yang disampaikan oleh Bapak Budi tadi terkait apa sih tahapan-tahapan atau metode dari manajemen strategis. Demikian pembahasan singkat kita, bincang-bincang santai kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah.